Om Swastiastu, Rahayu Rajeng, selamat jumpa. Pada hari ini saya membahas sedikit tentang saudara empat yang kita sebut dengan kanda empat. Kanda itu adalah bagian empat. Jadi di Bali itu tidak diperkenankan belajar terlalu banyak. Jadi adalah dalam tataran kehidupan ini untuk mencapai yang namanya SSO, sehat, seger oger, diperlukan adalah 4 hal mulai dalam kandungan. Kalau dalam dunia kedokteran ini disebut dengan embriologi. Kalau di Bali disebut kandepat rare, bahwa manusia janin itu di dalam kandungan sangat ditentukan oleh 4 hal. Yang pertama itu adalah air ketuban. Nyom, warnanya putih. Kemudian ada unsur yang kedua itu adalah darah. Rumahnya di selatan, uripnya 9. Darah. Kemudian adalah kauh, jadi amnion, selaput, ketuban. Jadi kalau di Bali disebut dengan kelamat, warnanya kuning, uripnya 7. Kemudian di utara adalah ari-ari. Ini yang paling vital, uripnya 4, warnanya hitam. Kemudian manusia ada, bayi itu, janin itu ada di tengah. Nah, inilah proses embriologi yang menentukan kehidupan. Kemudian ini disebut dengan istilah kalau di Bali itu adalah kandepat rare. Yang berikut yang menentukan tatanan kehidupan manusia adalah struktur daripada buta. Jadi di manusia mikrokosmos itu mulai dari kulit. Kalau kulit ini ditores adalah keluar darah. Kalau dia kulit, anggepati, darah, prajapati, darahnya dibersihkan, kelihatan adalah isi, kemudian ditores lagi, isi adalah tulang. Di dalam tulang itu ada sumsum tulang. Sangyang, Anggapati, Prajapati, Banaspati, Bataspati Raja, Buta Dengen. Jadi orang itu akan kuat tubuhnya bila struktur ini bagus. Sangyang, Anggapati, Prajapati, Banaspati Raja, Buta Dengen. Jadi struktur inilah yang memperkuat dia. Kalau dia sudah tua, lama-lama atrofi, tambah kurus. Otot-ototnya sudah menua karena proses menua. Kalau masih muda, wah ini luar biasa. Makanya inilah yang dihidupkan. Sangyang, Anggapati, Prajapati, Banaspati Raja, Buta Dengen. Ngeranjing ring raganku. Jadi begitu dia Anggapatinya. Makanya ini kalau di Oriba diberikan kasih sayang. Kau kulit, darah, isi tulang, sumsum tulang. Kamu berstana di badanku, diberikan kekuatan. Kemudian diputar dia. Diputar, akhirnya oksigen masuk,
dia adalah ke paru. Dari paru menuju jantung disebarkan seluruh tubuh. Yang tidak berguna itu dibuang melalui ginjal. Yang masih lekat dia di dalam tubuh didetoksifikasi adalah pada limpa. Ini struktur-struktur ini adalah dewa sejeroning angga sarira. Kangin adalah di sebelah timur itu adalah jadi Iswara, di selatan adalah Brahma, di barat itu adalah Mahadewa, di utara Wisnu, di tengah Siwa. Makanya ini distruktur dengan aksaranya. Bang, bang, tang, ang, ing. Nah, kemudian kalau di Tenggara itu adalah Maheswara. Maheswara. Jadi yang seperti itu, sang bang, tang, ang, ing, nama siwa, ya nama swaha. Jadi diurip dia organ-organ ini yang kita semua sebutkan adalah Dewata Nawa Sanga. Jadi ada di timur itu adalah jantung, di selatan itu adalah hati, di barat ginjal, di utara adalah empedu, di tengah itu adalah diafragma. Kemudian di Tenggara itu adalah paru. Berikutnya barat daya. Barat daya itu adalah usus. Barat laut itu diginikan dia adalah pada organ limpa. Kemudian di timur laut itu adalah organnya adalah ineban. Kalau bahasa kedokterannya adalah epiglotis. Nah, itu di struktur organ-organ manusia. Kemudian bagaimana implementasi untuk di paumahan. Kalau yang namanya adalah di perumahan itu implementasinya jadi kajekauh ratu ngurah. Jadi uripnya 5. Sodanya itu adalah tipat dampulan. Ya begitu. Berikutnya ulamnya adalah taluh bekasem. Yang berikut adalah dilebuh. Dilebuh itu tipatnya adalah sodanya itu tipatnya tipat galeng. Kemudian segahannya adalah merah. Merah kelot uripnya 9 kepel. 9 kepel. Kemudian yang berikut adalah Ratu Made. Ratu Made ini adalah untuk sodannya tipat gangse, ulamnya sate gede. Pecah, jadi untuk segahannya jadi kauh itu adalah 7 kepel. 7 kepel. Ratu Made, Ratu Nyoman itu di tengah natar. Di tengah natar sodanya adalah tipat gong. Jadi ininya adalah taluh meguling. Tipatnya ilingin tipat gong bedaging niki berisi adalah uang kepeng 11 kepeng. Berisi rokok dan berisi permen. Beliau itu di tengah natar.
ini pengijeng karang, karena di tengah Natar itu kalau sekarang itu CCTV-nya bisa berputar, bisa melihat secara menyeluruh ke semua penjuru begitu. Nah, ini beliau disebut adalah Ratu Nyoman Sakti Pengadangan yang memberikan tataran penjagaan secara menyeluruh. Kemudian ring pelangkiran Ratu Ketut di pelangkiran di Dur Sirep Peniking ya, itu adalah tipat lepet. Tipat lepet itu adalah satu kelan, ulamnya taluh bronjongan. Setelah kami diskusi-diskusi baik dengan pemangku, pemuka-pemuka masyarakat, ternyata banyak yang tidak tahu. Oleh karena itu, mohon bantuannya anak-anakku dimanapun berada. Ini adalah warisan leluhur. Saya diingatkan oleh kakek. Kebetulan kakek itu adalah pengusada. Beliau selalu mengingatkan kalin pekaknya mati, ingatan nenek. Ya pada waktu kami masih kecil-kecil kan rasanya beritahu orang tua tidak mungkin itu. Di sing ada tepuk mau kene uling pidan bawa kene dogen gitu. Ya karena beliau tidak mengetahui. Kalau saya kebetulan sangat dekat dengan kakek dan selalu dilatih sama beliau, betul-betul dididik, diberikan pemahaman dalam. Minta tolong dengan sangat, jangan sampai ini memberatkan. Ini adalah warisan leluhur. Apalagi bapak dan ibu, anak-anakku semua sebagai pengusada taksu. Nah, di perumahan adalah seperti itu. Kemudian di Pemerajan beliau melinggih ring Taksu Agung. Taksu Agung itu adalah Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Identik itu diginikan dengan ide susunan ring ped. Dan ada Ratu Ngurah Agung. Demikian untuk dimaklumi Rahayu Rahajeng Om Santi Santi Om. Elingin pisan iki piteket leluhur